Sebuah kejutan terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, saat tim nasional Malaysia U23 harus menelan kekalahan perdana di ajang Piala AFF U23 2025. Ya, tim Harimau Muda takluk dari Filipina U23 dengan skor yang cukup menyakitkan di laga penyisihan grup yang berlangsung sore tadi. Sejak awal pertandingan, Malaysia U23 tampil agresif dengan penguasaan bola dominan. Namun, justru Filipina yang mampu memanfaatkan peluang lebih efektif. Pada menit ke-9, striker Filipina U23 sukses membuka keunggulan lewat tendangan keras dari dalam kotak penalti yang tak mampu dibendung kiper Malaysia. Tak hanya itu saja, di menit ke-41, Filipina berhasil menambah keunggulan lewat sepakan dingin Oto Abang usai meneruskan umpan silang Uriel Reyes Dalapo. Tentu, gol ini membuat Filipina tampil lebih percaya diri. Memasuki babak kedua, kedua tim tampil ngotot untuk meraih kemenangan. Ya, di saat Malaysia sangat diunggulkan di laga ini terus-terusan menggempur pertahanan Filipina. Namun, Filipina yang mempunyai pertahanan yang kokoh tak mampu ditembus barisan lini depan timnas Malaysia. Tentu, kemenangan ini merupakan kemenangan bersejarah bagi Filipina U23. Hal ini lantaran, dalam sejarah Filipina memang cukup sulit untuk mengalahkan timnas Malaysia U23. Dengan hasil ini, persaingan di grup semakin ketat. Malaysia U23 wajib meraih kemenangan di laga selanjutnya untuk menjaga asa lolos ke semifinal, sementara Filipina U23 membuka peluang besar untuk melaju ke babak selanjutnya. Striker timnas Indonesia, Ole Romeni, memberikan pendapatnya mengenai apa yang harus dilakukan PSSI dan pemerintah untuk membangun sepak bola dalam negeri. Ya, sebagaimana yang diketahui, PSSI dan pemerintah Republik Indonesia tengah mencoba untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Berbagai cara tengah mereka lakukan, salah satunya menaturalisasi para pemain. Namun, Ole Romeni tidak berpendapat seperti itu. Menurut pemain yang saat ini memperkuat Oxford United itu, PSSI dan pemerintah patut untuk membangun lapangan sepak bola sebanyak-banyaknya di Indonesia. Hal itu dilakukan agar anak-anak di Indonesia bisa bermain sepak bola di tempat yang layak. Sehingga, mereka bisa fokus mengejar mimpinya menjadi pesepak bola profesional. Saya pikir peningkatan terbesar yang bisa dilakukan Indonesia adalah fasilitas untuk anak-anak bermain sepak bola. Ada begitu banyak talenta di Indonesia, dan itu sudah saya lihat sejak pertama kali saya datang ke Jakarta. Banyak sekali talenta, anak-anak bermain di mana-mana. Tapi, fasilitas seperti lapangan sepak bola, mereka kekurangan itu. Jadi, jika kita bisa meningkatkan itu, saya pikir akan menjadi langkah yang besar bagi sepak bola Indonesia, ungkap Romeni. Ya, Ole Romeni nampaknya benar-benar mencintai anak-anak Indonesia. Itu ia perlihatkan ketika ia dan timnya, Oxford United, menggelar coaching klinik bersama dengan ratusan anak-anak. Kehangatan masyarakat Indonesia dalam sepak bola menjadi alasan Ole Romeni menyukai negeri ini. Ia melihat anak-anak di Indonesia sangat bahagia ketika bermain atau menyaksikan sepak bola, meskipun tempat tinggal mereka tidak terlalu layak. Orang-orangnya, tentu saja. Jika Anda pernah berada di stadion, para penggemar begitu mencinta sepak bola. Juga ketika saya bermain di salah satu kampung di Jakarta, banyak anak-anak yang begitu bahagia. Mereka terlihat begitu menikmati kehidupannya, lingkungannya tidak selalu positif, jika dibandingkan dengan, misalnya, di Eropa. Pikiran anak-anak sangat indah, begitulah cara mereka menikmati hidup, jelas Romeni memungkasi. Salah satu klub raksasa Liga Italia, yakni Juventus, dikabarkan ingin memulangkan kiper timnas Indonesia, Emil Audero. Ya, sebelumnya, kiper berusia 28 tahun itu santer diisukan akan diboyong Palermo setelah klub Serie B itu sempat meminjamnya dari Como musim lalu. Menurut laporan sejumlah media Italia, Palermo ingin merekrutnya kembali meski Emil Audero masih terikat kontrak dengan Como hingga Juni 2028. Situasi seakan mendukung karena kiper naturalisasi timnas Indonesia itu tidak memiliki tempat di Como, karena kalah saing dengan Jean Boutet sebagai kiper utama. Selain itu, klub milik pengusaha Indonesia tersebut juga dikabarkan akan merekrut satu penjaga gawang baru dari Republik Ceko, Adam Zadrazil. Karenanya, Emil Audero hampir pasti tak akan mendapatkan tempat di skuad Ilariani, menurut jurnalis ternama Italia, Gianluca Di Marzio. Isu Emil Audero pindah ke Palermo pun semakin menguat setelah sang kiper tidak mengikuti latihan bersama Como pada Kamis lalu. Namun baru-baru ini, Emil Audero justru dikabarkan akan dipulangkan oleh klub yang telah membesarkan namanya, yakni Juventus.
Menurut laporan akun Instagram Football Indonesia dari jurnalis asal Italia, Giovanni Albanese, Juventus berencana memulangkan kembali Emil Audero di bursa transfer musim panas ini. Kiper berdarah Italia itu rencananya akan dipersiapkan untuk menggantikan Mattia Perin jika ia meninggalkan Bianconeri. Jika Emil Audero kembali ke Juventus, maka ia akan bersaing dengan Michele Di Gregorio selaku kiper utama saat ini di Bianconeri. Namun video ini dibuat, belum ada konfirmasi resmi soal Juventus berencana mengembalikan Emil Audero pada bursa transfer musim panas ini. Satu hal yang pasti, Emil Audero merupakan jebolan Akademi Juventus. Dia promosi ke tim senior Bianconeri pada 2015 silam. Sejak saat itu, kiper berusia 28 tahun tersebut sempat dipinjamkan ke sejumlah klub. Mulai dari Venezia, Sampdoria, hingga Inter Milan. Pertarungan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia belum lagi dimulai, namun timnas Indonesia secara tak langsung sudah berhasil mendaratkan pukulan telak yang merusak rencana salah satu rival terberatnya, yakni Irak. Ya, skuad Garuda sukses membuat persiapan tim asuhan Graham Arnold menjadi berantakan. Menjelang drawing penentuan grup yang akan digelar pekan ini, pelatih Irak, Graham Arnold, harus dibuat putar otak. Rencana krusial yang sudah ia susun untuk mematangkan timnya pada FIFA Matchday September nanti harus batal di tengah jalan, dan timnas Indonesia menjadi salah satu penyebab utamanya. Pelatih asal Australia itu secara terbuka mengakui bahwa ia telah merancang laga uji coba melawan Kuwait untuk menguji kekuatan timnya. Namun, rencana tersebut gagal total karena Kuwait sudah memiliki jadwal lain, salah satunya melawan skuad Garuda. Kami mencoba menghubungi Federasi Sepak Bola Kuwait untuk memainkan pertandingan persahabatan dengan Kuwait pada bulan September, baik di Basra atau bahkan di Kuwait. Tetapi mereka meminta maaf karena harus melakukan perjalanan ke Vietnam dan Indonesia, ujar Graham Arnold. Langkah gerak cepat PSSI dalam mengamankan lawan uji coba berkualitas di bulan September ternyata memberikan dampak ganda. Selain mematangkan persiapan skuad Garuda, langkah ini juga sukses mengunci lawan potensial bagi rival di ronde keempat, memaksa Irak untuk mencari alternatif lain di waktu yang semakin sempit. Meski rencananya terganggu, Graham Arnold tetap menunjukkan kepercayaan diri tinggi. Pelatih asal Australia itu menegaskan bahwa persiapan timnya sudah berjalan dan ia tahu betul apa yang dibutuhkan untuk membawa singa Mesopotamia lolos ke Piala Dunia. Bahkan, Arnold dengan tegas menyatakan tidak gentar dengan siapapun lawan yang akan dihadapi nanti, termasuk dua unggulan utama, Qatar dan Arab Saudi. Baginya, Irak yang hanya kalah selisih 1 poin dari Yordania di ronde ketiga, siap memberikan segalanya demi mimpi tampil di panggung dunia.